Apa judulnya Bapak Ibu? Penuh Roh Kudus berbahasa roh. Kis 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi tanda orang mengalami turunnya Roh Kudus, ada Roh Kudus adalah berbahasa-bahasa lain. Itu salah satunya. Dan bahasa lain ini dimengerti manusia nggak Bapak Ibu? Iya. Dan itu terbukti. Ada orang-orang Yahudi, orang-orang saleh dari berbagai penjuru dunia, ada dari media Persia, ada media dari Persia, ada dari Elam, ada dari Mesir, ada dari Libya, mengerti ucapan mereka. Artinya apa? Salah satu bentuk bahasa roh adalah bahasa-bahasa lain, bahasa-bahasa yang dimengerti oleh manusia. Jadi bahasa roh itu bukan hanya satu jenis. Karena seringkali orang berpikiran bahasa roh itu yang saudara dengar sering la 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 bla 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 bla. Benar Bapak Ibu? Mungkin itu adalah salah satunya Bapak Ibu. Tapi kalau kita lihat dari ayat, berdasarkan ayat ya, bukan berdasarkan pemahaman saya, berdasarkan ayat, ini bahasa roh pada saat turunnya Roh Kudus pertama kali pada saat Pentakosta, ini bahasa bisa dimengerti oleh manusia. Iya, saya bisa lihat ayat berikut selanjutnya Bapak Ibu. Mereka ngerti, oh orang Yahudi dari Mesir, oh ngerti itu bahasa kita. Orang dari media, oh itu ngerti itu bahasa kita. Jadi bahasa roh wujud pertama adalah bahasa yang bisa dimengerti oleh manusia. Bukan selalu yang saudara dengar banyak, saudara dengar di gereja, bla 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 segala macam itu Bapak Ibu. Mungkin itulah salah satunya, tapi bukan itu satu-satunya. Karena berdasarkan ayat bahwa ada bahasa roh yang bisa dimengerti oleh manusia, dan itu bisa bahasa-bahasa asing. Dan bahasa ini juga menjadi ciri bahwa mereka punya Roh Kudus. Hal yang sama juga pernah terjadi di rumah Kornelius. Pada saat Petrus berkhotbah, dan pada saat suatu titik Petrus berkhotbah tentang Yesus mengampuni dosa, dan mereka semua percaya, pada detik itu langsung turun Roh Kudus. Kenapa? Lah itu tadi, karena lewat darah Yesus yang mereka percaya Bapak Ibu, maka mereka kudus, maka Roh Kudus bisa turun atas mereka, pada Kornelius dan seisi rumah pada saat itu. Dan apa tandanya? Nah, mereka berbahasa roh. Iya, ada bahasa rohnya mereka. Karena itulah baik kita hari ini, jangan batasi bentuk bahasa roh hanya satu jenis, bisa macam-macam. Hari ini kita akan lihat ada beberapa jenis bahasa roh Bapak Ibu yang bisa dimengerti oleh manusia. Dan juga bukan hanya itu, bukan hanya sebagai tanda saja turunnya Roh Kudus, tetapi juga turunnya Roh Kudus itu memberikan apa? Kuasa. Dan itulah dikatakan oleh Tuhan Yesus apa? Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan beroleh kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Artinya apa? Kuasa adalah menyertai turunnya Roh Kudus. Lah kalau kita hari ini, saudara bukan hanya mengalami turunnya Roh Kudus, tetapi Roh Kudus tinggal di dalam kita. Kita bait Roh Kudus. Artinya apa? Kuasa itu bukan hanya sementara, kuasa itu permanen di dalam kehidupan kita. Karena Roh Kudusnya permanen. Kita sudah menjadi bait Roh Kudus, maka kuasanya juga menjadi permanen. Ya, karena itulah bagi kita hari ini, ciri-ciri orang Kristen adalah ada tanda kuasa. Kenapa? Karena Roh Kudus ada dalam kita. Kenapa Roh Kudus bisa ada dalam kita? Karena kita percaya kepada Yesus, maka darah Yesus membasuh kita, menguduskan kita, sehingga Roh Kudus bisa turun atas kita. Itulah sebabnya siapapun yang menolak Yesus di luar sana Bapak Ibu, sampai kapanpun mereka tidak pernah kudus, dan sampai kapanpun Roh Kudus tidak akan pernah ada pada mereka. Amin Bapak Ibu. Nah, Roh Kudus itu ada di ruang Maha Kudus. Kenapa? Karena itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, barang siapa yang percaya kepadaku, dari dalam hatinya. Nah, hati itu berbicara bagian dalam, paling dalam. Kalau dalam Alkitab bahasa Indonesia disebut dari dalam hatinya. Kalau dalam bahasa Inggris belly, perut, dari dalam perutnya. Ya Bapak Ibu. Jadi artinya menuju kepada bagian dalam, bukan menuju spesifik hati, bukan menuju spesifik perut, tapi bagian dalam kita. Amin Bapak Ibu. Bagian dalam kita apa Bapak Ibu? Paling dalam ruang Maha Kudus, roh kita. Jadi roh kita, ya ada Roh Kudus Bapak Ibu. Ya itulah. Dan ketika kita berdoa, doa kita doa dari Roh Kudus. Itulah sebabnya doa kita powerful. Karena doa kita langsung sampai kepada Allah. Kenapa kita bisa langsung sampai kepada Allah? Karena Roh Kudus dalam kita itu juga adalah Allah. Karena itulah doa orang Kristen mantap, top chair, doa dari ruang Maha Kudus. Kalau orang di luar sana doa dari halaman. Orang-orang yang lain lagi mungkin doa dari ruang kudus. Kalau kita dari ruang Maha Kudus. Itulah sebabnya mereka sendiri ngakui Bapak Ibu, doa orang Kristen itu top chair. Kenapa? Karena doa kita berasal dari ruang Maha Kudus. Karena doa kita dalam roh. Jadi doa itu langsung berbicara kepada Allah Bapak Ibu, dari ruang Maha Kudus, dari tahta Allah. Itu ibarat telepon hotline.
Jadi kalau presiden atau Perdana Menteri itu biasanya ada telepon hotline. Bukan teleponnya panas, Bapak Ibu, bukan. Tapi telepon ini langsung bisa terhubung kepada presiden, langsung bisa terhubung kepada Perdana Menteri, bisa langsung terhubung kepada raja. Jadi pokoknya langsung, bukan lewat sekretaris. Tapi langsung yang berhubungan. Nah, hal yang sama juga dengan doa kita. Doa kita dari ruang Maha Kudus itu adalah hotline kita kepada Allah. Doa kita makanya talk chair, langsung diterima oleh Allah dan langsung dijawab oleh Bapa yang di surga tanpa penghalang. Kalau dalam perjanjian lama bisa dihalangi? Oh bisa. Seperti apa? Doanya Daniel. Berhari-hari kan dihalangi kan? Iya. Kenapa? Karena orang perjanjian lama doanya dari ruang kudus. Sehebat-hebatnya mereka doanya dari ruang kudus. Umumnya juga bisa dari halaman. Kenapa dari ruang kudus? Karena mereka hanya sekali mereka doa dari ruang kudus. Itu adalah pada saat hari penebusan. Nah, pada saat itulah hari penebusan imam besar masuk ruang Maha Kudus membawa mesbah dupa, Bapak Ibu. Nah, pada saat itulah doa orang Israel yang dibawa oleh imam besar tadi dari ruang Maha Kudus. Tetapi itu setahun sekali. Nah, bagi kita hari ini setiap saat kita doa kita dari ruang Maha Kudus. Itulah sebabnya doa orang Kristen mantap banget. Ya, Bapak Ibu, orang juga dalam berbicara bahasa roh itu berbicara kepada Allah. Jadi pertama tadi berbicara kepada manusia. Buktinya apa? Pada saat Pentakosta, murid-murid berbicara bahasa roh dimengerti oleh orang banyak. Itu artinya bahasa roh yang berbicara kepada manusia, yang bersaksi tentang perbuatan besar Allah. Itu satu. Yang kedua, bahasa roh itu bisa berbicara kepada Allah, sehingga kita bisa mengetahui rahasia-rahasia Allah, dan Allah bisa mengungkapkan rahasianya kepada kita. Coba kita lihat ayatnya, 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada, ini bahasa roh yang jenis kedua, bukan berbicara kepada manusia, tetapi kepada Allah. Ini jenis yang kedua. Kalau yang pertama pada saat Pentakosta berbicara kepada siapa, Bapak Ibu? Manusia. Buktinya banyak orang mengerti. Sekarang yang jenis kedua adalah berbicara bukan kepada manusia tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh yang mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi yang kedua adalah bahasa roh ini berbicara bukan kepada manusia tetapi kepada Allah untuk mengucapkan hal-hal rahasia. Jadi mengungkapkan hal-hal rahasia. Jadi saudara bisa berkomunikasi dengan Allah untuk hal-hal rahasia. Saudara bisa tenang. Saudara bisa disingkapkan banyak rahasia Allah di dalam kehidupan saudara. Dan yang ketiga juga, Bapak Ibu, bisa juga saat khotbah ini pun bisa dianggap bahasa roh. Loh, kenapa, Pak? Karena ketika saya khotbah ini bukan saya yang berkhotbah, tapi Tuhan yang berkhotbah di dalam saya. Pada saat itu saya juga berdoa, Tuhan berbicara di dalam aku, di dalam saya. Jadi yang berbicara siapa, Bapak Ibu? Allah. Allah itu roh atau fisik, Bapak Ibu? Roh. Itulah sebabnya Allah berbicara, roh yang berbicara. Ya, saudara, hendaklah mengandalkan Tuhan, hidup di dalam anugerah. Ketika saudara hidup dengan anugerah, saudara tahu saudara lemah. Tapi ketika saudara hidup dengan anugerah, Tuhan yang bekerja dalam saudara, justru di mana kelemahan saudara, justru di situ menjadi kekuatan saudara. Kenapa bisa demikian? Karena di mana kelemahan saudara, di situ kuasa Tuhan sempurna. Sudah pasti mantepnya. Itu dikatakan Paulus, di saat engkau lemah, kuasaku menjadi sempurna. Itulah sebabnya di mana kelemahan kita, justru menjadi disitulah kekuatan kita. Sebab Tuhan bekerja pada kelemahan kita. Tapi pada saat orang angger jago, sombong gitu, Bapak Ibu, mengadakan kehebatannya, aku ngomongnya lancar, berbicara lancar, saking lancarnya sampai orang berkata, tabrak pohon dulu baru dia diam. Karena ngomong terus, nggak ada remnya, nggak ada titik komanya, Bapak Ibu, nggak ada paragrafnya, pokoknya segala macam gitu, Bapak Ibu. Nah, kalau demikian kuasa Tuhan tidak bisa masuk. Kenapa? Karena dia sudah dipenuhi oleh egonya dia, sudah dipenuhi oleh keakuannya dia, sudah dipenuhi oleh kehebatan kedagingannya dia. Itulah sebabnya Tuhan tidak bisa bekerja. Amin, Bapak Ibu. Karena itu kalau saudara ingin Tuhan bekerja di dalam diri saudara, dan itu pasti hasilnya luar biasa, izinkan Tuhan punya tempat dalam diri saudara. Karena itulah Tuhan berkata, barang siapa yang ingin ikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Maksudnya apa menyangkal diri? Mengosongkan dirinya. Jangan lagi menonjolkan keakuan saudara. Aku yang berbuat, aku pinter, aku sehat, aku cerdas, aku cakep, saudara tidak akan dipakai Tuhan. Tapi ketika saudara sangkali kedagingan saudara, sangkali diri saudara, bukan aku tapi Tuhan, maka saudara akan bisa dipenuhi oleh Tuhan, dan pasti di mana kelemahan saudara, di situ menjadi kekuatan kita. Amin, Bapak Ibu. Nah, jadi khotbah itu juga bisa menjadi bahasa roh. Karena apa? Tuhan yang bekerja, dan Tuhan itu adalah roh. Sekarang
Sekarang kita masuk pada berikutnya. Dan ini adalah bahasa malaikat juga. Sehingga malaikat mengerti dan malaikat bisa merespon dan bekerja. Bisa mengikuti apa yang kita mau juga Bapak Ibu. Coba kita lihat, kita masuk sekarang bagian kedua, 1 Korintus 13 ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Jadi omong kosong doang, gede suaranya tapi gak ada maknanya. Jadi kita bisa bahasa malaikat. Loh Pak, kalau seandainya kita bisa bahasa roh yang dimengerti oleh malaikat Pak, nanti iblis bisa mengerti Pak. Bukankah iblis mantan malaikat Pak? Siapa namanya? Lucifer. Ya, itu mantan malaikat Bapak Ibu. Malah mantan pemimpin pujian. Waduh, mantan WL itu. WL di surga tapi. Dan itu luar biasa. Kenapa? Lehernya katanya juga kayak suling. Bus, mantap itu. Artinya apa? Ngomong aja, bernapas saja sudah merdu. Lucifer itu dulu mantan malaikat, pemimpin pujian. Tetapi Pak, apakah dia nanti bisa mengerti Pak bahasa roh yang bisa dimengerti oleh malaikat ini? Tidak. Karena malaikat itu adalah malaikat yang berdosa, yang jatuh. Amin. Ketika berdosa, maka Allah membuat dia tidak mengerti. Seperti juga peristiwa Menara Babel. Semula bahasa manusia satu. Tapi ketika Allah anggap mereka berdosa, maka Allah mengacaukan bahasa mereka. Sehingga apa? Tidak ada mengerti satu sama lain. Hal yang sama juga dengan Lucifer. Tuhan bisa membuat dia tidak bisa mengerti bahasa roh yang bisa dimengerti oleh malaikat. Sehingga dia tidak bisa mengerti apa yang saudara perkatakan. Amin. Dan karena saudara juga bisa berbahasa malaikat, saudara juga bisa menggerakkan malaikat. Itu luar biasanya. Karena itulah, mari kita hari ini juga bisa menghargai bahasa roh. Dan itu sebenarnya melekat di dalam kehidupan kita. Tetapi bukan dalam satu wujud. Jadi jangan saudara hanya berpikiran, hanya bla 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 bla, itu hanya bahasa roh. Enggak. Menyampaikan firman juga bisa bahasa roh karena Allah yang berbicara. Dan ada juga bahasa roh yang tidak bisa dimengerti oleh manusia, hanya bisa dimengerti oleh Allah. Yang ketiga juga adalah bahasa roh yang bisa dimengerti oleh manusia. Pada peristiwa Pentakosta, manusia mengerti, banyak bangsa mengerti. Itu artinya apa? Bahasa yang bisa dimengerti oleh manusia. Karena itu saudara jangan batasi dengan jenis bahasa roh ada hanya satu, tetapi banyak bahasa roh, dan itu sebenarnya adalah karunia. Jadi saudara bisa mendapatkannya dengan permintaan Roh Kudus. Minta berdoa kepada Roh Kudus. Saudara ingin berbahasa roh yang mana? Dan saya berbahasa roh saya khotbah ini. Karena apa? Allah yang berbicara di dalam saya. Benar? Dan Allah itu roh, maka firman yang juga berbahasa roh. Karena itulah bagi kita hari ini, kita luar biasa. Nah, Yesus juga berkata, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dalam roh itu apa? Nah, itu tadi. Di dalam kita ada roh. Kebenaran juga dalam kita ada Yesus, Bapak Ibu. Karena itulah kita bisa berbahasa roh dan juga menyebut nama Yesus, Bapak Ibu. Jadi berdoa dalam nama Yesus, tapi dengan bahasa rohnya. Mantap. Dan itulah penyembahan yang benar, kata Tuhan Yesus. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi saudara berdoa itu jangan berpikiran doa itu harus kenceng-kenceng. Enggak Bapak Ibu. Kadang-kadang juga saudara seperti ada keinginan, kerinduan di dalam hati saudara, tiba-tiba Tuhan mengabulkan. Sering tidak mengalami demikian? Saya sering banget. Saya sering berpikiran, kayaknya saya ingin anak saya seperti ini. Tuhan mengabulkannya. Malah lebih lagi. Jadi saya dulu sempat ada pergumulan Bapak Ibu. Anak saya, walaupun pinternya jenius luar biasa Bapak Ibu, tapi sampai kelas 3 SD, nggak pernah ngomong sama temannya. Saya jadi agak bingung juga nih. Bukan nggak bisa ngomong Bapak Ibu. Nggak pernah ngomong. Ngomong di rumah bawel banget. Tapi di kelas nggak pernah. Jadi saya pikir, ini sosialisasinya kurang nih. Bagaimana ini Tuhan? Itu menjadi pergumulan dalam hati saya. Tuhan membuka jalan secara luar biasa. Saudara tahu apa? Lewat hobi. Dulu dia hobi main bola gitu Bapak Ibu. Apalagi pada saat itu ada Piala Dunia gitu Bapak Ibu. Dan dia juga main, ada game bola gitu Bapak Ibu. Ada kartu-kartu bola. Sampai mahal-mahal itu Bapak Ibu. Apalagi yang kartu yang legend. Ada yang Maradona, ada Pele, ada segala macam. Ada Zidane, segala macam. Ada. Itu jutaan Bapak Ibu. Mahal sekali. Dan lewat hobi inilah dia bisa berkenalan sama teman-temannya, bisa membaur sama teman-temannya. Seluruh teman kelasnya menjadi temannya dan juga kakak kelasnya, adik kelasnya. Jadi Tuhan bisa membuka jalan. Dan sekarang, pergaulannya luar biasa. Karena itulah apa yang menjadi kerinduan saudara dalam hati itu juga Tuhan bisa dengar. Kenapa? Saudara sudah berdoa dalam roh. Roh saudara di dalam. Nggak harus saudara ucapkan. Amin Bapak Ibu. Nggak harus terucap. Haleluya. Iya, nggak harus terucap. Tapi saudara berdoa dalam hatinya. Iya, berdoa dalam hati. Berdoa dalam hati. Saudara bisa. Kenapa? Roh Kudus sekarang ada di dalam hati kita. Saudara bisa berdoa di dalam hati saudara, dan itu langsung hotline kepada Bapa yang di surga, dan saudara mendapatkan. Saya sering sekali mendapatkan, dan saya juga bisa berharap saudara juga bisa mengalaminya. Itu namanya menyembah dalam roh. Dalam roh kita bisa menyembah, nggak harus ngomong. Ya, dan itu juga dikatakan oleh Yesus bahwa kita harus lahir dari roh, air dan roh. Dan ini untuk memastikan bahwa setiap kita itu punya Roh Kudus. Iya, dan inilah meterai ketika kita percaya kepada Yesus, kita harus dibaptis. Dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
pada saat itulah kita lahir dari air dan roh. Dan ketika kita lahir dari air roh, pasti Roh Kudus ada dalam kita. Ya, mengalir seperti aliran air hidup dan membuat kehidupan bagi setiap kita, Bapak Ibu. Coba kita lihat Yohanes 3 ayat 3 loncat ayat 5. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Jadi orang Kristen yang bertobat dipastikan pasti lahir baru. Berapa Ibu? Maksudnya lahir baru apa? Inilah lahir dari air dan roh. Dan karena orang Kristen dilahirkan, itu kata lahir Bapak Ibu, bukan kata saya. Seharusnya Bapak Ibu ya, orang Kristen menyebut dirinya anak Allah, bukan hamba, karena dilahir. Saya tanya ibu-ibu yang saudara lahirkan, ibu lahirkan, itu pembantu saudara, hamba saudara, atau anak saudara? Nggak tahu gimana orang Kristen nggak bisa membedakan hamba dengan anak. Udah jelas-jelas itu. Bahaya untuk bapak-bapak itu. Jangan nyasar ke kamar pembantu, karena dia tidak bisa membedakan anak dengan pembantu. Ya, ini kan anak kan dilahirkan, bukan kata saya, dilahirkan. Itu kata ayat. Dan karena kita dilahirkan dari air dan roh, maka kita menjadi keturunan roh, dikandung dari roh. Siapa yang pertama kali disebut dalam perjanjian baru dikandung dalam roh, Bapak Ibu? Yesus. Dan Yesus dikandung dari roh, maka menjadi kudus dan menjadi anak Allah. Hal yang sama juga dengan kita, dikandung dari air dan roh, maka kita menjadi kudus dan anak Allah. Karena itulah bagi kita hari ini sadari bahwa saudara adalah anak Allah. Dan ketika kita menjadi anak Allah, dipastikan kita bisa melihat rumah Bapak kita yang di surga. Dan ketika kita menjadi anak Allah, dipastikan apa? Saudara bisa masuk rumah Bapak saudara yang di surga. Berapa Bapak Ibu? Dan ketika saudara anak Allah, dipastikan saudara mendapatkan warisan kerajaan surga. Dipastikan. Kenapa? Sama seperti saudara juga. Dipastikan saudara mewariskan harta saudara kepada siapa? Anak saudara. Tanpa anak saudara meminta, saudara sudah mewariskan. Ataupun saudara, ini misal ya, mati mendadak gitu Bapak Ibu, pasti secara hukum pun warisannya kepada anak saudara, pasti. Iya, bukan membantu. Tapi nggak tahu gimana banyak orang Kristen menyebut dirinya hamba. Udah pastikan dia tidak mendapatkan hak itu. Iya, warisan. Karena itu penting sekali kita menyebut diri kita adalah anak Allah, karena kita lahir. Apalagi manfaatnya kalau kita lahir dari air dan roh? Maka garis keturunan kita adalah garis keturunan Allah. Dan Allah ada penyakit keturunan? Tidak. Allah ada kutuk keturunan? Tidak. Allah ada dosa keturunan? Tidak. Itulah sebabnya ketika kita lahir baru, dipastikan semua hal-hal yang keturunan tadi sirna dari kehidupan kita. Penyakit keturunan, kutuk keturunan, dosa keturunan, bebas kita. Tapi ketika saudara belum lahir baru, orang tua jasmani saudara menurunkan juga dosa keturunan, menurunkan juga kutuk keturunan, pasti itu. Penyakit keturunan apalagi? Benar kan? Karena itulah pastikan diri saudara lahir kembali. Supaya apa? Semua hal-hal jelek dari orang tua saudara, dari nenek-nenek moyang saudara, itu diputuskan pada saat ini. Karena garis keturunannya sudah berbeda sekarang. Sekarang garis keturunan kita dari Allah. Oh, mantap. Dan Allah tidak ada kutuk. Allah tidak ada dosa. Allah tidak ada penyakit keturunan. Amin, Bapak Ibu. Dipastikan kita bebas dari semua itu. Karena itulah, mari kita lahir kembali. Dan kita benar-benar sadar sebagai kita anak Allah. Amin, Bapak Ibu. Dan doa kita, doa dari ruang Maha Kudus. Wah, luar biasa. Dan itu juga terjadi pada saat perjanjian lama. Kita masuk pada bagian ketiga, pada saat imam besar masuk ruang Maha Kudus. Ya. Kita baca Imamat 16 ayat 13 sampai dengan 14. Kemudian siapa nih imam besar harus meletakkan ukupan itu di atas api yang di hadapan Tuhan, sehingga asap ukupan itu menutupi tutup pendamaian yang di atas hukum Allah, supaya ia jangan mati. Lalu ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan memercikannya dengan jarinya ke atas tutup pendamaian di bagian muka, dan ke depan tutup pendamaian itu ia harus memercikan sedikit dari darah itu dengan jarinya 7 kali. Ini ayat yang saudara baca ini terjadi pada saat peristiwa hari penebusan, atau juga sering juga disebut hari pendamaian, atau bahasa aslinya adalah Yom Kippur. Nah, pada hari penebusan tadi, si imam besar akan menebus orang Yahudi. Dan itu penebusannya penebusan hewan. Itulah sebabnya dia harus masuk ke ruang Maha Kudus. Nah, pada saat dia masuk ke ruang Maha Kudus, dia membawa 2 benda. Pertama adalah darah. Yang kedua adalah ukupan. Kayak gimana itu ukupan? Kalau saudara pernah dari gereja yang paling tua di dunia, itu mereka biasanya sebelum melakukan ibadah mengurapi dulu mimbar. Nah, mereka mengurapinya pakai ukupan. Itu adalah bakar kemenyan. Nah, jadi kayak ada gantungan gitu, sreng, sreng, sreng. Nah, gitu. Imamnya gitu itu Bapak Ibu. Nah, itulah ukupan. Jadi ada asap kemenyannya. Amin Bapak Ibu ya. Itu yang dilakukan oleh imam besar pada dulu zaman perjanjian
sekian lama. Nah, dia membawa ukupan, itu satu. Yang kedua, dia membawa darah. Nah, pada saat dia sampai di ruang Maha Kudus, di depan tabut Bapak Ibu, maka dia harus membakar kemenyan tadi, supaya asap kemenyan atau asap ukupan, kalau terjemahan bahasa Indonesia ukupan. Nah, pada saat dia bakar kemenyan tadi, asap itu akan naik menutupi tabut itu Bapak. Karena itu harus dikelilingi. Seperti ya imam di gereja yang tertua itu Bapak Ibu, pasti ngelilingi mimbar, terus di ngasapin mimbar, benar Bapak Ibu? Ya, ngasapin mimbar. Ketika dia mengasapi mimbar tadi, maka Allah di tabut itu adalah Allah, di situ tata Allah, tidak mencium bau dosanya si imam besar. Jadi ini cium bau harum. Ya, dan inilah yang membuat dia tidak mati. Kalau dia melakukan secara salah, maka bau dosanya membuat Allah murka, matilah dia pada saat itu. Jadi itulah asap ukupan untuk menutupi tabut itu supaya Allah tidak mencium baunya, dosanya dia, si imam besar. Amin. Setelah melakukan itu, barulah kemudian dia mengambil darah tadi. Baru dia percikan ke tutup pendamaian. Itulah yang diantara dua kerup tadi. Cara mercikannya bagaimana? Sekali di atas, dikatakan sesuai ayat tadi, cerot, lalu kemudian 7 kali di depan, cerot. Karena di atas itu Allah tata Allah. Lalu kenapa ada 7 di depan? Itulah 7 roh Allah. Saudara baca dalam Wahyu. Lihat Bapak Ibu. Amin. Karena itulah caranya demikian. Dan ketika ini berhasil, nggak selalu berhasil Bapak Ibu. Namanya juga manusia bisa salah. Namanya juga hewan bisa salah, bisa cacat. Mungkin aja kelihatan mulus gitu Bapak Ibu. Domba yang jadi korban ternyata cacingan. Cacing pita lagi. Ya kan udah cacat selain cacingan. Karena itulah nggak selalu berhasil, tapi umumnya berhasil. Kalau dia berhasil, nah inilah penebusan, menebus bangsa Israel setahun. Sehingga apa? Setahun depan orang Israel pasti sukses, pasti subur, punya anak, punya ternak yang luar biasa, tanamannya berhasil. Kalau seandainya gagal, wah kutuk sepanjang 1 tahun. Ya, itulah sebabnya berkat orang Israel hanya tergantung tahunan. Lah kalau penebusan Yesus, oh sempurna. Karena itulah sekali korban Yesus menyempurnakan kita sekali untuk selama-lamanya. Kenapa? Imam besarnya Yesus yang bebas cacat celah. Korbannya siapa? Yesus juga, anak domba Allah. Itulah sebabnya korbannya sempurna, imamnya sempurna, sekali langsung bisa sempurna. Dan karena itulah berkat kita bukan tergantung kepada tahunan, tapi selama-lamanya diberkati. Karena Yesus imam besar kita, korban kita. Amin. Karena itulah sebenarnya orang Kristen harus mengucap syukur kita di dalam Yesus. Korban kita sempurna, langsung sempurna. Nah, karena itulah kita selalu diberkati, kita selalu berkenan di hadapan Bapa yang di surga Bapak Ibu. Ada satu hal yang menarik lagi, ada namanya Taurat lisan orang Yahudi. Jadi selain Taurat yang tertulis, ada juga peraturan lisan. Sama seperti saudara, kita juga akan ada peraturan tertulis, ada peraturan yang tidak tertulis. Tapi cenderung kali peraturan tidak tertulis itu tanda petik, tahu sama tahu. Jadi nama Taurat lisan ini yang tidak tertulis inilah namanya Mishnah. Nah, Mishnah ini, Taurat yang tidak tertulis ini mengatakan begini. Pada saat imam besar lagi di ruang Maha Kudus tadi, ternyata dia bisa berbahasa roh. Saya pikir-pikir kenapa dia bisa berbahasa roh ya? Ini pemikiran saya. Saudara tahu kenapa? Karena Allah itu roh. Maka Allah ingin kita berbicara kepada dia dengan roh. Kalau bahasa jasmaninya itu pasti tidak sempurna karena sudah tercemar oleh dosa. Secara jiwa itu juga tidak sempurna. Manusia pasti ada masalah kejiwaan juga, sedikit banyaknya. Benar Bapak Ibu? Ya, karena itulah pada saat itulah dia berbicara bahasa roh, si imam besarnya. Itu menurut Taurat lisan orang Israel yang bernama Mishnah. Nah, pada saat itulah imam besar roh. Dan itu sekali setahun. Nah, kalau kita Roh Kudusnya sudah tinggal di dalam kita, setiap saat kita bisa berbahasa roh. Saudara bisa berdoa dalam roh, yang doa yang tidak terucapkan, tapi doa dari hati saudara. Dan dipastikan doa saudara dijawab oleh Tuhan. Kenapa? Karena doa saudara dari ruang Maha Kudus. Amin Bapak Ibu. Jadi doanya tokcer. Karena itulah orang Yahudi punya doa yang paling tokcer pada hari penebusan. Karena doa mereka dibawa oleh imam besar dari ruang Maha Kudus. Tapi bagi kita hari ini, imam besar kita Yesus yang membawa doa-doa kita setiap saat dari ruang Maha Kudus. Itulah sebabnya dipastikan doa orang Kristen paling tokcer di dunia. Karena kita dari ruang Maha Kudus. Karena itu luar biasa sekali Bapak Ibu. Karena itulah kita mengucap syukur. Dan pada saat kita juga percaya kepada Yesus, itu Roh Kudus itu mengalir. Dikatakan dalam Yohanes 7 ayat 38-39, barang siapa percaya kepadaku, itu kata Tuhan Yesus, maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dan itu adalah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu tidak tinggal diam.
tetapi mengalir. Mengalirnya kemana? Keluar. Berasal dari mana? Ruang Maha Kudus. Jadi luar dari ruang Maha Kudus apa? Ruang kudus. Luarnya lagi apa? Halaman. Itulah sebabnya Bapak Ibu, ya, ketika kita berdoa dalam bahasa roh, maka itu akan menghidupkan jiwa kita, ruang kudus kita, dan juga tubuh kita, halaman kita, Bapak Ibu. Karena itu juga Rasul Paulus berkata, makmurlah rohmu, makmurlah jiwamu, dan makmurlah tubuhmu. Jadi urutannya dari roh, jiwa, dan tubuh, Bapak Ibu. Itulah halaman ruang kudus dan ruang Maha Kudus kita. Dan pada saat si imam besar tadi pada hari penebusan, itu dia mau menebus orang Israel, dia membawa ukupan tadi. Semula ukupan itu ada di mana, Bapak Ibu? Di ruang kudus. Ya, di ruang kudus itu ada 3 perabotan. Ada menorah, meja roti sajian, dan mesbah dupa. Ya, tetapi ketika hari penebusan, mesbah dupa ini dipindahkan ke ruang Maha Kudus. Kenapa? Yaitu tadi untuk menutupi si imam besar supaya tidak berbau dosa, supaya tidak mati dia. Nah, jadi setiap hari penebusan, mesbah dupanya ada di ruang Maha Kudus. Tapi bagi kita hari ini, karena penebusan Yesus sekali itu selama-lamanya, dan selama-lamanya mesbah dupa tadi ada di ruang Maha Kudus. Itulah sebabnya kalau orang Yahudi hanya sekali setahun doa mereka dari ruang Maha Kudus, kalau kita setiap saat dari ruang Maha Kudus. Ya, itu luar biasa aja. Dan roh yang ada di dalam ruang Maha Kudus ini mengalir. Saya gambarkan aja bait Allah lah. Terbagi atas 3. Pertama adalah ruang Maha Kudus, kedua adalah ruang kudus, ketiga adalah halaman. Nah, di sini ada 2 perabotan. Ini adalah kolam pembasuhan, di sini ada mesbah korban bakaran. Nah, di sini ada menorah, di sini ada meja roti sajian, dan di sini ada mesbah dupa. Sedangkan di ruang Maha Kudus ada 1 tabut perjanjian. Tetapi pada hari penebusan atau hari pendamaian atau Yom Kippur tadi, mesbah dupa ini dipindahkan ke ruang Maha Kudus untuk menutupi bau dosanya si imam besar. Kalau nggak mati dia lihat. Tapi bagi kita hari ini di dalam Yesus penebusannya sekali itu selama-lamanya, maka apa? Mesbah dupanya tetap permanen di sini. Kalau pada perjanjian lama, mesbah dupanya hanya sekali setahun di ruang Maha Kudus, maka doa mereka hanya sekali setahun berasal dari ruang Maha Kudus. Tapi bagi kita, setiap saat di dalam Yesus, doa kita dari ruang Maha Kudus. Dan Yesus juga ada di sini, karena duduk di tata Allah, di sebelah kanan Allah. Benar, Bapak Ibu? Amin. Karena itu doa kita paling tokcer. Nah, tadi dikatakan bahwa Roh Kudus tadi mengalir. Mengalir kemana? Pasti keluar. Keluar dari ruang Maha Kudus apa? Itu ruang kudus dan halaman. Dan Roh Kudus tadi memberikan apa? Air hidup. Itulah sebabnya ketika Roh Kudus mengalir keluar, dipastikan jiwa saudara hidup. Ruang kudus saudara hidup, halaman saudara, tubuh saudara juga hidup. Karena itulah apapun yang saudara inginkan di halaman ini, di tubuh saudara, harus dimulai dari roh saudara, dari ruang Maha Kudus ini. Karena itulah firman berkata, terjadilah mujizat sesuai dengan imanmu. Mujizat itu ada di luar, tapi mulainya dari iman. Itulah di ruang Maha Kudus. Jadi harus dari sini mulainya. Dan Paulus juga berkata, makmur rohmu, makmur jiwamu, makmur tubuhmu. Jadi awalnya dari sini. Karena itulah kalau saudara ingin di halaman ini tubuh saudara sehat, roh saudara harus punya iman sehat. Maka jiwa saudara menjadi sehat, tubuh saudara menjadi sehat. Kalau saudara ingin diberkati, maka roh saudara harus diberkati, maka jiwa saudara diberkati, maka secara jasmani saudara alami diberkati. Jadi awalnya dari sini. Karena Roh Kudus itu mengalir keluar, makanya disebut aliran air hidup, mengalir keluar. Jadi awalnya dari roh, mengalir ke jasmani saudara airnya halaman ini, untuk membuat saudara hari ini menjadi hidup, menjadi sehat, menjadi berkati, dan mengalir kemenangan. Karena itulah awalnya dari roh saudara yang hidup, yang menang, yang diberkati, yang luar biasa, sehingga tubuh saudara juga menjadi hal yang luar biasa. Amin, Bapak Ibu. Tapi kalau roh saudara sudah mati. Kenapa roh saudara mati? Saudara tahu kenapa? Karena tidak pernah dikasih makan. Makannya roh apa? Firman. Kalau tubuh saudara, nasi. Iya, seringkali orang hanya hidup jasmaninya, rohnya mati. Karena itulah sering saudara lihat juga artis-artis terkenal di dunia, Bapak Ibu. Ya sekarang baru mati tuh Whitney Houston, katanya overdosis, Bapak Ibu. Kenapa sih? Karena secara luar saja, halaman saja, tubuh saja, dia diberkati, penuh kemewahan, penuh glamor, penuh segala macam. Tetapi rohnya kosong. Karena apa? Nggak pernah diisi firman, kosong jiwanya. Dan karena ini kosong, mati. Berikutnya apa, Bapak Ibu? Jiwanya mati. Berikutnya apa? Bunuh diri lah, matilah dia. Ya, Bapak Ibu. Lihat urutan itu, Bapak Ibu. Saudara lihat urutannya. Abed. Ya, karena itulah saudara harus kasih makan ini terus. Karena ini menentukan jasmani saudara untuk tetap hidup. Benar? Bagaimana cara kasih makan? Firman. Dengarkan firman. Dengarkan firman. Itu memberikan makan roh kita. Supaya roh kita hidup, maka jiwa kita menjadi hidup, dan tubuh kita juga menjadi tetap hidup terpelihara. Tapi kalau saudara hanya ngejar hanya daging doang, roh saudara mati, maka hanya hitung waktu nanti, hanya masalah waktu saja, saudara nanti akan mati. Banyak orang yang di luar sana, artis-artis juga gitu, Bapak Ibu, glamor secara luarnya doang. Tiba-tiba
lagi pingsan, nggak sadarkan diri, ada jarum suntik di tangannya. Karena itulah bagi kita hari ini, mari saudara ada di sini sekarang adalah untuk memberi makan roh saudara. Dan ketika saudara diberi makan roh, pasti hidup roh saudara, berikutnya jiwa saudara hidup, berikutnya jasmani saudara juga akan menjadi hidup. Amin Bapak Ibu. Jadi urutan dari sini. Amin. Jadi apapun yang terjadi roh ini, itu mempengaruhi kepada jiwa, Roh Kudus dan juga halaman tubuh saudara. Amin. Karena itu pelihara roh saudara. Komunikasi dengan Tuhan, doa. Haleluya juga. Dan juga karena perjanjian lama Bapak Ibu, perjanjian lama hanya penebusan hewan, maka Roh Kudus juga hanya sementara tinggal di dalam mereka. Sementara tinggal. Itulah sebabnya sehebat-hebatnya orang perjanjian lama, lebih hebat saudara. Kenapa bisa demikian? Karena Roh Kudusnya permanen dalam diri kita. Maka kuasanya tetap permanen. Kalau orang perjanjian lama tidak. Dia bisa tidak permanen Bapak Ibu, Roh Kudusnya bekerja. Amin. Tapi bagi kita hari ini permanen. Itulah sebabnya karena Roh Kudus itu permanen, kuasanya juga permanen, mujizatnya juga permanen. Dan karena permanen, itulah sebabnya orang Kristen punya ciri mujizat. Mana buktinya Pak? Markus 16 ayat 17 sampai 18, dan ini juga menjadi penutup. Tanda-tanda ini, tanda-tanda apa nih Bapak Ibu? Mujizat. Oke, saya lanjutkan. Tanda-tanda mujizat ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Sekarang saudara tahu kenapanya? Benar Bapak Ibu ya? Kenapa? Karena Roh Kudus sekarang tinggal di dalam kita. Kenapa tinggal dalam kita? Karena kita percaya Yesus, maka darah Yesus menguduskan kita. Amin Bapak Ibu. Bukan hanya tinggal tetap. Permanen itu artinya Bapak Ibu. Kalau dalam perjanjian lama tidak akan pernah. Amin. Karena itulah kuasa mereka, mujizat mereka hanya sementara. Kalau kita menjadi ciri, tanda. Oke, lanjut lagi. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, ya kata nama Yesus. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Nah, saudara bisa bahasa roh Bapak Ibu. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Karena itulah bagi kita hari ini tanda mujizat menyertai kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Dan dipastikan juga saudara bebas mara bahaya celaka. Saudara tidak akan mengalami kena bencana, tetapi saudara juga perlu prihatin, perlu mendukung mereka. Tapi saya sarankan juga jangan hanya kebutuhan jasmani, tapi kebutuhan spiritual mereka juga, bagian dalam mereka juga saudara berikan bagi mereka. Amin Bapak Ibu. Saudara bisa donor darah, saudara juga bawa firman atau segala macam. Jadi jangan hanya kebutuhan jasmani, hanya Indomie saja, pop saja, itu sebentar aja di perut itu. Amin. Tapi sungguh-sungguh saudara beritakan firman Tuhan agar roh mereka juga hidup, dan ketika roh mereka hidup, jiwa mereka hidup, jasmani mereka juga mengalami kehidupan. Amin. Berikan kemuliaan paling dahsyat, paling luar biasa, paling lama bagi Tuhan. Kita tundukkan kepala kita.